Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang laktasi pada ibu pada saat bekerja. Pada saat ibu kembali bekerja, sebaiknya bayi diberi ASI atau susu formulasi. Jadi, ibu bekerja bukan alasan untuk tidak dapat memberikan ASI secara eksklusif. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh ibu? Nah, pada slide ini dijelaskan bagaimanakah yang harus ibu lakukan. Jadi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh ibu bekerja untuk menyukseskan laktasi. Yang pertama, saat masa kehamilan dan persiapan menjelang melahirkan. Yang kedua, setelah melahirkan sampai menjelang bekerja kembali. Dan yang ketiga, pada saat bekerja. Beberapa hal yang harus dipersiapkan atau dilakukan sebelum melahirkan atau saat masa kehamilan. Yang pertama, mendiskusikan dengan atasan mengenai waktu cuti melahirkan dan juga menyusui. Apakah akan kerja penuh atau paruh waktu atau bahkan kerja di rumah. Yang kedua, mendiskusikan dengan atasan mengenai waktu istirahat pada jam kerja dengan tujuan untuk memerah ASI bila tidak memungkinkan untuk pulang menyusui atau menyusui bayi di tempat kerja. Yang ketiga, mencari tempat yang nyaman untuk memerah ASI, khususnya tempat nursing room dan tidak di toilet. Dan yang keempat, mendiskusikan dengan pasangan dan keluarga dekat mengenai waktu akan masuk kembali bekerja dan yang akan mengasuh bayi pada saat bekerja. Nah, setelah melahirkan dan juga saat masa cuti melahirkan, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh ibu. Yang pertama, menyusui bayi langsung dari payudara, hindari empeng atau dot dan minuman lain selain ASI. Yang kedua, berlatih cara memerah ASI menggunakan tangan, pompa manual, ataupun pompa elektrik. Dan kemudian perhatikan berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengosongkan payudara. Yang ketiga, menetapkan jadwal memerah ASI, biasanya setiap 3-4 jam. ASI yang diperah dapat dibekukan untuk persediaan atau tambahan saat ibu mulai bekerja. Yang keempat, mencari pengasuh yang dapat memberikan ASI dan menjaga bayi selama ibu bekerja. Melatih pengasuh bayi agar terampil memberikan ASI perah dengan sendok atau pipet untuk menghindari nipple confusion pada bayi. Nah, pada saat ibu sudah mulai bekerja, hal-hal yang harus dilakukan oleh ibu diantaranya yang pertama, ibu harus istirahat dengan cukup, minum yang cukup, serta mengkonsumsi makanan yang bergizi. Yang kedua, menyusui bayi di pagi hari sebelum meninggalkan bayi ke tempat kerja dan pada saat pulang kerja. Yang ketiga, menyusui bayi lebih sering di sore atau malam hari dan juga pada hari libur agar produksi ASI lebih lancar serta hubungan ibu dan bayi menjadi lebih erat. Yang keempat, mempersiapkan persediaan ASI perah di lemari es selama ibu bekerja. Yang kelima, siapkan pompa ASI, wadah penyimpanan ASI, dan pendinginnya sebelum pergi bekerja. Yang keenam, berusaha agar dapat memerah ASI setiap 3 jam selama ibu bekerja, dan ibu harus dalam keadaan yang rileks. Ada berbagai cara untuk memerah ASI. Yang pertama, bisa dengan menggunakan tangan, dan juga bisa dengan pompa manual maupun dengan pompa elektrik. Jangan lupa, pastikan dalam menggunakan pompa sudah dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian, cara memerah ASI dengan tangan sebagai berikut. Yang pertama, pastikan tangan kita bersih sebelum kita memerah ASI. Yang kedua, sediakan mangkok bersih dan letakkan mangkok di dekat payudara. Yang ketiga, letakkan ibu jari di atas areola, sedangkan jari lain di bawah areola. Yang keempat, tekan ke arah dada. Yang kelima, tekan dengan sedikit mengurut ke arah puting sampai ASI memancar keluar dan tertampung dalam mangkok. Yang keenam, ubah posisi jari ke jam 3 dan juga jam 9 dan mulai lagi memerah. Yang ketujuh, jangan sampai payudara terasa sakit. Yang kedelapan, perah satu payudara selama 3-5 menit kemudian beralih ke payudara yang lain. Yang kesembilan, demikian seterusnya bergantian sampai payudara terasa kosong, biasanya 20-30 menit. Nah, pada tabel ini menunjukkan bagaimana cara penyimpanan dari ASI. Jadi, ASI banyak mengandung zat gizi, zat antibakteri, dan juga antivirus, sehingga perlu diperhatikan cara penyimpanannya. Yang pertama, ASI dapat disimpan pada suhu ruangan 25 derajat Celcius selama 4 jam. Yang kedua,
ASI dapat disimpan dalam insulated cooler bag dengan ice pack selama 24 jam. Yang ketiga, ASI dapat disimpan dalam lemari es atau kulkas dengan temperatur 4 derajat Celcius sampai 4 hari. Yang keempat, ASI dapat disimpan dalam freezer dengan tipe yang pertama, freezer dan juga refrigerator mempunyai pintu yang berbeda dengan temperatur min 18 derajat Celcius. Pada temperatur ini, ASI dapat disimpan selama 3-6 bulan. Yang kedua, deep freezer yang jarang dibuka dan juga temperaturnya tetap ideal, yaitu sekitar min 20 derajat Celcius. Nah, pada temperatur ini, ASI dapat disimpan selama 6-12 bulan. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penyimpanan ASI dan juga cara pencairan susu. Untuk yang pertama yaitu cara penyimpanan ASI terlebih dahulu. Jadi, wadah penyimpanan ASI sebaiknya kedap udara. Lalu beri label tahan air pada wadah ASI dengan cara menuliskan tanggal ASI yang diperah dan juga nama anak. Lalu, ASI disimpan dalam jumlah 60-120 ml. Sesuaikan untuk ukuran sekali minum bayi, sehingga tidak perlu membuang ASI yang tidak dihabiskan. Lalu, simpan susu di bagian belakang freezer atau refrigerator, bukan di pintunya. Setelah itu, ada cara pencairan pada susu. Untuk yang pertama, selalu cairkan susu yang tertua terlebih dahulu. Lalu, untuk cara menghangatkan ASI beku adalah dengan menurunkan ke dalam refrigerator dengan suhu 4 derajat Celcius. Ini dilakukan pada malam sebelum digunakan dengan tujuan agar mencair terlebih dahulu. Kemudian, sebelum ASI digunakan, hangatkan dengan menempatkan wadah penyimpanan ASI pada mangkok yang berisi air hangat. Lalu, dalam menghangatkan ASI, sebaiknya tidak menggunakan microwave atau kompor, karena tindakan tersebut dapat menghancurkan antibodi yang terkandung dalam ASI. Setelah itu, sisa ASI pada wadah yang tidak dihabiskan saat menyusui tidak boleh dipergunakan ulang dan juga tidak dianjurkan untuk membekukan kembali setelah dicairkan atau dihangatkan. Baik, ini merupakan referensi yang kami pakai. Pisau menggores menjadi luka, rasanya sakit, amatlah pedih. Cukup sekian dari saya aturkan terima kasih. Berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.